Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya Ilmiati Irita, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ibu dan Bapak, agar terwujudnya merdeka belajar, kita sebagai tenaga pendidik harus melaksanakan proses pendidikan yang berpihak pada murid. Lalu, apa maksud pendidikan yang berpihak pada murid menurut pandangan Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Potensi, bakat, dan minat mereka berbeda-beda dan tidak bisa kita paksakan sesuai dengan kehendak kita. Potensi, bakat, dan minat kita sebagai guru juga tidak sama dengan peserta didik. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi tuntunlah peserta didik berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara terlihat dari semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Sehingga melalui semboyan tersebut diharapkan guru mampu melakukan pendidikan yang berpihak pada murid, tentunya dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitasnya. Pendidikan yang berpihak pada anak selanjutnya adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Untuk itu, guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan potensi berdasarkan bakat dan minat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid selanjutnya adalah pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih cepat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Implementasi pendidikan yang berpihak pada murid di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Barat dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, sehingga peserta didik mampu menghasilkan karya-karya seperti desain poster, menghasilkan banner, di mana hasil desain peserta didik digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak lebih menguasai teknologi. Kita sebagai guru lebih kepada menuntun sehingga apa yang dihasilkan anak bernilai positif dan memiliki karakter dan berbudi pekerti. Untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Barat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Ibu dan Bapak guru hebat, ayo lakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Salam dan bahagia.